lebih dari 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan 97% dari 71% itu sendiri masih berupa air laut, dan hanya 3% yang masih berupa air tawar yang bisa kita minum. Dari 3% jumlah air tawar di muka bumi ini, 70%-nya masih berupa es, dan 30% lagi masih berupa air yang ada di dalam tanah. Namun, hanya 1% saja air di permukaan bumi yang dapat kita manfaatkan. Air tersebut berupa air yang ada di permukaan tanah, seperti air sungai, air danau, air rawa, dan sejenisnya. Kondisi air itu pun belum tentu bersih, melainkan sudah tercampur dengan zat-zat pencemar, tergantung pada tempat sumber air maupun tempat-tempat yang dilalui olehnya. Contohnya seperti sampah rumah tangga, limbah industri, sisa-sisa pupuk atau pestisida dari daerah pertanian, limbah rumah sakit, dan zat-zat pencemar lainnya. Terus udara di alam ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih. Hal ini terjadi karena kegiatan alam, yaitu secara alami maupun ulah manusia itu sendiri. Ada 5 sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran di bumi kita ini, yaitu ada gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida, hidrokarbon, gas belerang oksida, dan partikel-partikel lainnya yang dapat mencemari bumi kita ini. Namun dari kelima gas tersebut, gas karbon monoksida merupakan gas yang paling banyak terdapat di muka bumi kita ini. Apabila terhirup, gas ini dapat menyebabkan keracunan dan dampak-dampak negatif lainnya. Pencemaran tanah juga berhubungan erat dengan pencemaran air dan udara, karena bahan pencemar udara dapat larut dan terbawa oleh air hujan dan jatuh ke tanah, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Begitupun juga dengan pencemaran air. Air yang tercemar dapat meresap dan dapat mencemarkan tanah. Bahan pencemar tanah biasanya berupa senyawa organik atau anorganik yang tidak dapat terurai oleh tanah, bahan pencemar udara, dan juga bahan-bahan yang dapat mencemari air. Lantas, apa tindakan kita untuk memperbaiki bumi ini? Pencemaran lingkungan dapat kita tanggulangi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan gerakan 3R, mengelola limbah pembuangan dengan baik, menghentikan eksploitasi alam, menggerakkan upaya hemat energi, merevitalisasi lingkungan, dan melakukan gerakan penghijauan bumi secara masif. Namun semua hal ini takkan pernah bisa terwujud tanpa adanya langkah-langkah dari kita. Maka dari itu, kami, dan kita semua mengajak Anda untuk melakukan hal-hal kecil, yaitu merubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, mengurangi macet dengan menaiki angkutan umum, mengurangi penggunaan tisu dan plastik, membeli makanan seperlunya, menghemat energi dan air dengan cara mematikan air, mencabut colokan, dan mematikan lampu dan peralatan listrik yang lain jika tidak terpakai. Dan terakhir, mulai terbiasa meringankan beban orang lain, misalnya menumpuk piring di tengah sehabis makan. Dan masih banyak lagi kebiasaan baik yang harus kita biasakan untuk memperbaiki keadaan bumi ini. Dan itu harus dimulai dari diri Anda sendiri. Karena kesadaran itu datangnya dari diri sendiri, bukan orang lain.